Kultur jaringan tumbuhan adalah kultur jaringan atau bagian organ tumbuhan yang dilakukan secara aseptik in vitro di bawah kondisi lingkungan serta nutrisi yang disesuaikan, menurut Hussein et al. Tahun 2012. Berikut tahap kultur jaringan: mikropropagasi, preparasi eksplan, inisiasi, multiplikasi, pengakaran, dan terakhir aklimatisasi. Penanaman eksplan dilakukan dengan eksplan berupa pucuk planet yang terdapat dalam satu nodus dipotong dengan gunting. Lalu ditanam 2 eksplan per botolnya. Penanaman dilakukan di dalam engkas. Botol berisi eksplan disil dengan plastik wrap dan diletakkan di ruang inkubasi. Selanjutnya ada syarat pada eksplan. Syarat pada eksplan dibagi menjadi 3. Yang pertama, jaringan tersebut sedang aktif, pertumbuhannya dan bersifat meristematis karena memiliki daya regenerasi yang tinggi dan masa aktif membelah yang diharapkan pada jaringan tersebut masih terdapat zat tumbuh yang masih aktif sehingga membantu perkembangan jaringan selanjutnya. Yang kedua, eksplan yang diambil berasal dari bagian daun, akar, mata tunas, serbuk sari, ujung batang, dan umbi yang dijaga kesterilannya. Apabila perlu, diambil dari bagian yang masih terlindungi secara alamiah, seperti tertutup rapat oleh sisik, daun yang terlindungi, dan sebagainya. Yang ketiga, eksplan yang diambil dari bagian yang masih muda, karena mempunyai kemampuan untuk membelah sehingga bersifat meristematik. Alat yang digunakan pada penanaman eksplan adalah: pertama, laminar airflow cabinet yang berfungsi sebagai ruang dan meja kerja steril untuk kegiatan inokulasi dan penanaman eksplan. Pada laminar airflow cabinet terdapat lampu UV, lampu TL, blower, dan filter HEPA atau High Efficiency Particulate Air agar menjaga kondisi tetap steril. Prinsip kerjanya adalah mengalirkan arus udara melalui saringan besar dengan ukuran mesh 0,22 sampai 0,24 mikron ke dalam meja pendabur, sehingga mikroba tertahan di saringan tersebut. Lampu UV mampu menghambat laju pertumbuhan mikroba. Ruth Sunarbi dan Cahyo 2010. Kedua, Bunsen menurut Aisyah 2020 berfungsi untuk membantu mengondisikan alat agar tetap steril saat kegiatan kultur di laminar airflow cabinet. Ketiga, alat diseksi seperti pinset dan skalpel. Menurut Aisyah 2020, pinset panjang digunakan untuk menggenggam eksplan, pinset pendek untuk memisahkan eksplan yang berkurang besar, dan skalpel berfungsi untuk mengiris eksplan. Yang keempat, cawan Petri menurut Aisyah 2020 berfungsi sebagai tempat menyiapkan eksplan steril. Kelima, botol kultur menurut Aisyah 2020 berisi media kultur jaringan yang sudah matang. Menurut Harhab et al. 2019, botol kultur akan menjadi tempat untuk mengulturkan atau menanam eksplan. Sedangkan bahan yang digunakan adalah masker dan jas laboratorium yang digunakan teknisi. Menurut Aisyah 2020, fungsinya untuk proteksi diri dan meminimalisir terjadinya kontaminasi. Kedua, alkohol 70%. Menurut Sandra 2013, fungsinya sebagai bahan sterilisasi yang kuat sehingga dapat membunuh kontaminan. Ketiga, bahan pencuci seperti deterjen. Menurut Sulistiani dan Eka 2012,
Fungsinya untuk menghilangkan kotoran yang ada di permukaan bahan eksplan. Surfaktan yang merupakan bahan aktif dalam deterjen memiliki molekul yang tidak menyukai air sehingga dapat menghilangkan kotoran berminyak. Molekul selain surfaktan dalam deterjen menyukai air sehingga dapat mengendorkan kotoran dari substrat sehingga tidak menempel kembali. Keempat, Aquade steril. Menurut Astriani 2019, fungsinya untuk menghilangkan larutan bahan kimia saat proses sterilisasi eksplan. Aquade steril yang digunakan agar tidak menyebabkan kontaminasi pada eksplan. Kelima, media. Menurut Setiawati et al. 2018, media berfungsi untuk mendukung pertumbuhan eksplan. Murashige dan Skok adalah media umum digunakan pada kultur jaringan. Media ini mengandung kandungan nitrat, kalium, dan amonium yang tinggi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan tanaman. Keenam, eksplan yang akan ditanam. Ketujuh, aluminium foil dan plastik wrap. Menurut Aisyah 2020, fungsinya untuk menutup permukaan atas botol agar tidak tumpah dan terkontaminasi mikroba. Kedelapan, ada label untuk memberi informasi tentang penanaman eksplan. Tanaman yang digunakan sebagai eksplan harus memenuhi syarat terlebih dahulu, barulah setelah itu dilakukan pengambilan bagian dari tanaman eksplan yang akan ditumbuhkan, atau disebut dengan tahap inisiasi. Proses pengambilan bagian tanaman ini memerlukan ketelitian dan juga kondisi yang benar-benar steril. Selanjutnya adalah sterilisasi eksplan untuk menghilangkan mikroorganisme yang kemungkinan terbawa saat pengambilan eksplan dan berpotensi mengkontaminasi pada tahapan selanjutnya serta menghambat pertumbuhan eksplan. Pertama-tama, eksplan dicuci dengan deterjen atau bahan pencuci lain sampai bersih, kemudian direndam dalam bahan-bahan sterilan, baik yang bersifat sistemik atau disinfektan. Bahan-bahan yang biasa digunakan untuk sterilisasi antara lain adalah Clorox, Kaporit, atau sublimat. Setelah itu, eksplan dibilas dengan aquade steril sebanyak 3-5 kali hingga larutan bahan kimianya hilang. Dengan perlakuan tersebut, 80-90% eksplan yang disterilkan tidak terkontaminasi setelah dikulturkan. Apabila kontaminan tetap ada, maka konsentrasi dan lamanya perendaman sterilan dapat ditingkatkan. Konsentrasi yang terlalu tinggi dapat menyebabkan kematian sel tanaman, sedangkan konsentrasi yang terlalu rendah tidak efektif dalam membunuh mikroorganisme pada eksplan. Penanaman eksplan dilakukan dalam laminar airflow cabinet atau LAFC yang sebelumnya telah disterilkan menggunakan alkohol 70%. Sebelum penanaman eksplan dilakukan, LAFC dibiarkan menyala selama 30 menit. Sebelum peralatan tanam yang akan digunakan dimasukkan ke dalam LAFC, peralatan disemprot terlebih dahulu menggunakan alkohol 70%. Penanaman eksplan dilakukan dengan cara menanam tunas pada medium kultur. Botol medium diambil, bunsen dinyalakan, mulut botol medium serta ujung pinset dipanaskan di atas api bunsen agar steril. Kemudian eksplan diambil dan diletakkan pada cawan Petri dengan aquade steril menggunakan pinset. Setelah itu, ujung skalpel dipanaskan agar steril. Eksplan dipisahkan dari akar kecil lalu ditanam di dalam botol kultur dengan posisi tegak lurus dengan media. Tunas dipotong dengan ukuran panjang kurang lebih 2 cm. Kemudian eksplan tunas ditanam pada media perlakuan. Pada tahap penanaman, media ini harus steril dan menggunakan komponen yang dibutuhkan untuk pertumbuhan tanaman yang terdiri dari agar, gula, garam mineral, vitamin, dan hormon. Selain itu, juga harus disesuaikan dengan jenis tanaman yang akan ditanam. Kemudian, botol kultur ditutup dengan aluminium foil dan plastik wrap agar tidak terkontaminasi. Lalu diberi label pada botol yang terdiri dari nama, kelompok, dan tanggal penanaman. Lalu botol disimpan pada ruangan kultur yang bersuhu 18-27 derajat Celcius. Lalu diamati kembali setelah 7 hari penanaman. Pengakaran merupakan fase di mana eksplan akan menunjukkan pertumbuhan sebagai tanda bahwa kultur jaringan berhasil dengan baik. Singkatnya, pengakaran merupakan tahap di mana tunas telah tumbuh dan siap dipindahkan ke media induksi agar terbentuknya planlet.
Pengakaran dapat dilakukan secara in vitro atau di dalam laboratorium dan secara ex vitro atau di luar laboratorium. Dalam pertumbuhannya, perlu dilakukan pengamatan setiap hari agar terlihat apakah ada kontaminasi oleh bakteri atau jamur. Explant yang terkontaminasi oleh jamur akan berubah warna menjadi putih atau biru, sedangkan explant yang terkontaminasi oleh bakteri akan terlihat membusuk. Tahap pengakaran dilakukan setelah melalui tahap multiplikasi. Tunas pada explant diseleksi dengan kriteria minimal panjang tunas 0,5 cm dengan batang tunas yang gemuk dan kuat. Explant kemudian disubkultur secara in vitro pada media dasar MS dan diberi kombinasi perlakuan hormon NAA dan IBA. Pertumbuhan perakaran pada explant dapat dikontrol dengan pemberian zat pengatur tumbuh golongan auksin. Kelompok auksin yang biasa digunakan dalam kultur jaringan adalah NAA dan IBA. Hartman dan kawan-kawan pun mengungkapkan bahwa pemberian kombinasi IBA dan NAA lebih efektif pengaruhnya untuk meningkatkan persentase berakar dan jumlah akar pada explant dibandingkan dengan hormon tunggal. Namun, perlu diperhatikan, pemberian auksin eksogen pada konsentrasi terlalu tinggi dapat menghambat elongasi akar. Dalam penelitian Akbar dan kawan-kawan di tahun 2017, didapatkan induksi akar terbaik dihasilkan pada kombinasi pemberian konsentrasi 0,01 mg liter NAA dengan 2 mg per liter IBA. Menurut ERVA tahun 2019, aklimatisasi adalah tahap adaptasi planlet pada kondisi lingkungan yang berbeda, yaitu dari lingkungan in vitro ke lingkungan baru di luar kultur. Tahap ini merupakan tahap yang kritis bagi planlet, di mana planlet akan mengalami perubahan fisiologi karena faktor lingkungan yang baru. Keberhasilan perbanyakan tanaman secara in vitro juga sangat dipengaruhi oleh tahap aklimatisasi. Karena kondisi lingkungan yang tidak mendukung pada tahap aklimatisasi dapat menyebabkan kematian planlet. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana syarat tanaman atau planet yang sudah bisa diaklimatisasi. Nah, planet yang dapat diaklimatisasi adalah planet yang telah lengkap organ pentingnya seperti daun, akar, dan batang. Planet sebelum diaklimatisasi perlu diperhatikan ada tidaknya akar. Yang baik adalah jika sudah ada akar pada planet yang akan diaklimatisasi atau paling sedikit sudah ada primordia akar yang nantinya akan tumbuh normal di media tanam. Untuk mempercepat tumbuhnya akar di tanah, batang dapat dicelup dalam larutan auksin sebelum ditanam di tanah. Syarat media aklimatisasi secara umum adalah tidak menjadi sumber penyakit bagi tanaman, memiliki aerasi dan drainase yang baik, cukup halus dan dapat memegang air dengan baik. Media yang dapat digunakan untuk aklimatisasi contohnya adalah sekam bakar, kokopit, serbuk pakis, dan moss. Selain itu, pemilihan media yang tepat dengan sensitivitas rendah, aerasi tinggi, permeabilitas, dan nilai keasaman yang benar merupakan syarat juga untuk menjamin kondisi inisiasi perkembangan dan pertumbuhan tanaman. Serta dibutuhkan media yang dapat menjaga kondisi jangka panjang tanpa penurunan mutu untuk menghindari pemadatan dan kurangnya aerasi dan permeabilitas. Substrat merupakan dasar untuk budidaya. Contoh budidaya anggrek. Substrat adalah bahan padat dan berpori, sintetik atau alami yang dapat dikombinasikan atau tidak, sehingga memungkinkan untuk pertumbuhan tanaman yang baik di bawah kondisi lingkungan yang terkendali. Memasuki tahap aklimatisasi, planlet akan menghadapi kondisi lingkungan yang baru, sehingga terdapat faktor eksternal yang perlu diperhatikan, yakni kondisi lingkungan berupa ketepatan media tumbuh yang digunakan dan kelembaban udara. Tanaman hasil kultur jaringan memerlukan kelembaban udara yang tinggi, karena lapisan kutikula pada daun masih tipis, stomata belum berfungsi secara normal, dan hubungan jaringan pembuluh batang dan akar belum sempurna. Keadaan ini mengharuskan pada tahap aklimatisasi perlu diciptakan kondisi kelembaban yang tinggi bagi planlet yang baru ditanam. Sedangkan, untuk pengaruh komposisi media terhadap keberhasilan aklimatisasi, sepertinya belum ada kesepahaman yang jelas,
karena setiap jenis tanaman membutuhkan komposisi media dan perlakuan yang berbeda untuk memperoleh hasil aklimatisasi yang baik. Tahap-tahap aklimatisasi. Tahap aklimatisasi yang dilakukan bisa berbeda-beda, tergantung tanaman yang dikultur. Pada dasarnya, tahapan aklimatisasi memperhatikan suhu, cahaya, dan kelembaban di kondisi kultur jaringan dan mengubahnya secara gradual ke suhu, cahaya, dan kelembaban di lapangan. Jika kondisi suhu kultur 20 derajat Celcius, sementara kondisi lapang 35 derajat Celcius, maka suhu pada saat aklimatisasi ditingkatkan secara gradual di antara suhu tersebut. Misalnya, aklimatisasi tahap 1 selama 2 bulan pada suhu 25 derajat Celcius. Kemudian masuk ke aklimatisasi tahap 2 yaitu selama 1 bulan pada suhu 32 derajat Celcius. Baru kemudian dipindahkan ke kondisi lapang. Demikian pula untuk cahaya, ditingkatkan secara gradual sampai akhirnya tercapai cahaya penuh seperti di lapang. Pelakuan suhu dan cahaya saat aklimatisasi ini bisa dilakukan dengan pemberian atap paranet dengan tingkat pori-pori paranet yang semakin renggang dari waktu ke waktu. Untuk perlakuan cahaya bisa ditambahkan lampu. Sedangkan untuk faktor kelembaban dilakukan pengurangan kelembaban secara gradual. Hal ini dapat dilakukan dengan menyemprotkan air dengan mist blower sedemikian rupa sehingga keluar butir-butir air yang sangat lembut menyerupai kabut. Perlahan, dengan mengatur tekanan blower, jumlah kabut yang keluar bisa dikurangi sehingga kelembaban berkurang, sampai akhirnya tanaman siap dipindahkan ke lapangan. Kelembaban pada lingkungan mikro tanaman kultur berkisar 80-90%, sedangkan kelembaban lingkungan di lapangan yang panas dan terik sekitar 50-70%, tergantung daerahnya. Tanaman yang tumbuh sehat setelah melalui aklimatisasi tahap akhir kemudian dapat dipindahkan ke lapangan. Menurut Dwiyani tahun 2015. Contoh kegagalan pada saat aklimatasi adalah ketika dalam merakit varietas unggul kedelai dengan pendekatan rekayasa genetik dengan pemuasan regenerasi yang kurang efektif dan efisien karena sulit diulang sehingga keberhasilan transformasi sangat rendah antara 35%. Aklimatasi merupakan tahapan paling kritis dan sulit pada proses regenerasi tanaman secara in vitro. Kegagalan aklimatasi tanaman merupakan kendala yang banyak dijumpai di Indonesia. Oleh karena itu, tanaman yang memerlukan pengalaman dan penanganan yang sangat hati-hati karena aklimatasi adalah mengadaptasi plant dari media kultur in vitro ke media tanah pada ruangan terbuka. Menyesuaikan bibit kultur terhadap lingkungan luar merupakan salah satu tahapan yang harus dilalui dalam kegiatan yang melibatkan